Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm talking about tentang kurikulum vitae. Berikut adalah pengertian CV. Kurikulum vitae or CV is a detailed document highlighting your professional and academic history. Jadi, daftar riwayat hidup itu merupakan dokumen yang isinya dokumen rinci yang berisi latar belakang akademis dan profesional seseorang, atau it can be said as a summary of person's educational and work experience and another qualification. Bisa dikatakan dengan bahasa lain yaitu merupakan sebuah ringkasan dari pengalaman kerja dan pendidikan seseorang, juga kualifikasi lainnya. There's some important points in curriculum vitae. Ada beberapa poin penting yang perlu tercantum di dalam kurikulum vitae. Yang pertama adalah personal detail. Personal detail maksudnya adalah informasi rinci tentang pribadi kita, seperti nama, kemudian name, address, nama, alamat, dan nomor telepon, email, dan sebagainya. Next, number 2, there is education backgrounds and skills, yaitu latar belakang pendidikan dan juga keterampilan yang kita miliki. Seseorang lulusan dari mana. 3, job atau working experience, pengalaman kerja. Ini jika bisa ditambahkan organization experience, additional info. Jadi kalau tidak ada juga tidak apa-apa, cuma kalau ada itu lebih baik. And personality atau kepribadian. Nah, orang itu nulis kepribadian dalam CV itu tujuannya biar si yang baca itu tertarik untuk membaca, untuk mengetahui lebih jauh tentang kita. Berikut adalah contoh CV. Ini adalah bentuk CV. Di bagian kanan atas ada foto. Kemudian di sini ada personal detail. Di bawahnya education, other skills, working experience, and organizational experience. Untuk penjelasannya kita akan bahas di slide berikutnya.
Yang pertama ini contoh CV tentang personal detail seseorang. Yang pertama itu kita tuliskan name, tuliskan nama lengkap, kemudian place and date of birth atau tempat dan tanggal lahir. Ini adalah contoh tempat dan tanggal lahir. Kemudian gender. Ini karena perempuan female, kalau laki-laki male. Kemudian address, Jalan Merpati nomor 18 Solo. Marital status single. Maksudnya di sini statusnya kalau misalkan sudah menikah tertulis married. Telepon number, kemudian email. Selanjutnya education atau pendidikan. Kita tuliskan di daftar yang paling atas, yaitu pendidikan paling terakhir, January 2012, Bachelor Degree of Economics at Universitas 11 Maret, Major Management, jurusannya manajemen, GPA atau IPK-nya 3.13. Nah, 2007 finish senior high school SMA Negeri 1 Surakarta. 2004 finish junior high school LTPN Negeri 1 Surakarta. 2001 finish primary school SDN Negeri 1 Surakarta. Kemudian contoh di sini menyertakan other skill atau keterampilan lainnya. Yang pertama itu dia menguasai Microsoft Office and activity English with TOEFL ITP score 515.3. Next, selanjutnya working experience atau jobs experience sebelumnya, pengalaman kerja sebelumnya. Seperti pendidikan tadi, kita tuliskan yang paling atas adalah pengalaman kerja yang terbaru. English teacher at Permata Kindergarten. Contoh di sini di guru bahasa Inggris TK Permata. Dan 2 pengalaman kerja lainnya. Pertanyaannya, apakah semua pengalaman kerjanya kita harus atau perlu dituliskan di CV? Jawabannya, cukup tulis yang berkaitan saja. Let's add related experience. Next, di sini ada organizational experience atau pengalaman organisasi. Apa perlunya menyatakan pengalaman organisasi dalam CV? Ini akan memberi nilai plus kepada kita bahwa kita
contoh di sini punya pengalaman organisasi sehingga lebih diperhitungkan. Di sini yang tertulis paling atas Desember 2010, yang terbarunya itu pengalaman organisasi terakhir di Secretary of Badan Eksekutif Mahasiswa FE UNS. Kemudian 2009 to 2010 sebagai tutor of Permata Learning Group. Selanjutnya di sini ada personality atau informasi tambahan. Additional info boleh kita tuliskan di CV. Tujuannya itu yaitu agar membuat pembaca jadi tertarik, jadi tahu lebih banyak tentang kepribadian pelamar. Yang perlu kita tuliskan yaitu tentang personality yang positif dan tidak boleh mengada-ada, jujur apa adanya, seperti komunikatif, diligent, disiplin, good attitude, hardworking, honest, kind, responsible, target oriented, and tolerant. Itulah tadi penjelasan mengenai kurikulum vitae for us. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.